Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru semua, dan para orang tua yang saat ini mendampingi putra-putrinya di dalam mengikuti kegiatan hari ini. Anak-anakku semua, hari ini kita akan mengikuti kegiatan ibadah bersama, seperti yang biasa kita lakukan di sekolah. Namun kali ini kita adakan secara bersama dengan cara online. Namun hal ini tidak mengurangi hikmatnya dan juga esensi daripada kegiatan ibadah kita. Nah, anak-anakku semua, mari kita mengikuti ibadah kita kali ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Agar kita menjadi lebih dekat lagi, kita lebih kuat lagi di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Selamat mengikuti ibadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Pasti anak-anak tahu lagu ini. Tuhan Yesus baik. Mari kita menyanyi dengan memuji Tuhan dengan semangat.
anak-anak, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami anak-anak Tuhan masih diizinkan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak semuanya yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Sebelum Bapak Soma Sinama Zibua menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Yesus sayang padaku,
Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Soma di sini. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan dari Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Engkau kami bersiap untuk mendengar. Amin. Nah, teman-teman, kita akan membaca dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20 seperti yang tertera di layar TV Kasoma. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita yang mau Kak Soma ceritakan kepada adik-adik. Yaitu satu saat ada seorang yang namanya Nana. Nana ini orangnya cantik, perfeksionis. Dia memang benar-benar sempurna, pintar. Tetapi sayangnya Nana ini orangnya nggak bisa menghargai pendapat orang lain. Dia mau pendapat dia yang selalu dihargai. Nah, satu ketika ada proyek kelas yang dibuat oleh temannya namanya Siti. Proyek kelasnya itu adalah proyek kelas replika Gunung Merapi. Apa yang dia lakukan sama replikanya itu, saking Nana tidak suka, replika Gunung Merapinya itu, gunung meletusnya itu dihancurin sama Nana. Dia nggak suka. Kenapa? Dia merasa bahwa hanya dia yang berhak membuat gunung berapi itu. Hanya dia yang berhak, yang lain tidak. Pendapatnya yang paling bagus karena itu replika gunung berapinya nggak bagus menurut pendapatnya dia. Siti yang melihat replika gunung Merapinya itu agak sedih, cuman dia tidak menangis. Nah, itu sudah berlanjut. Nah, satu saat Nana berulang tahun. Dia merayakan hari lahirnya. Dia bawa goodie bag banyak-banyak untuk teman-temannya di sekolah. Dia bawa semuanya, dia taruh di masing-masing meja temannya. Tapi apa yang terjadi teman-teman di meja tiap teman-temannya ketika teman-temannya menerima goodie bag dari Nana? Apa yang terjadi? Mereka mukanya merengut. Mereka tidak suka. Mereka takut. Jangan-jangan ini hanya mainannya Nana. Kenapa? Karena Nana tidak suka dengan segala sesuatu yang katanya nggak bagus dan segala macam. Mereka takut kalau mereka salah menanggapi, salah bereaksi, mereka marah. Nananya marah. Jadi mereka diem aja, nggak mau buka, nggak mau apa. Nah, ketika Nana melihat reaksi teman-temannya seperti itu, Nana menjadi marah dan pergi dari ruangan kelasnya ke salah satu pojok. Dia menangis di situ. Dia merasa bahwa dirinya tidak dihargai. Apa yang dia bawa tidak dihargai. Lalu kemudian ketika Siti melihat hal itu dan dengar cerita dari teman-temannya, si Siti menghampiri Nana lalu bilang sama Nana, "Nana, kamu tidak enak kan kalau tidak dihargai apa yang kamu bawa, bahkan pendapat kamu. Sama teman-teman juga begitu. Oleh karena itu, kamu coba belajar deh supaya bisa menghargai orang lain." Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus bisa menghargai orang lain. Kenapa? Pertama, karena Tuhan menciptakan manusia itu sama semua di hadapan Dia. Memang kita punya muka, hidung, kuping yang berbeda-beda, betul. Tetapi kita semua sama-sama adalah manusia. Kita manusia yang sama di hadapan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang beda di hadapan Tuhan. Nah,
pertanyaannya lagi, bagaimana Kak Soma supaya saya bisa menghargai pendapat orang lain? Nah, kita dengar tadi apa yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus tadi mengatakan apa? Supaya setiap orang lambat berbicara, lambat berucap, tetapi apa? Cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar itu bukan artinya kupingnya ditutup lalu kemudian pelan-pelan dibuka gitu teman-teman. Enggak, bukan begitu caranya. Artinya menurut Yakobus, kalau kita cepat untuk mendengar, membuka lebar telinga kita terhadap orang lain, terhadap pendapat teman-teman, maka kita lebih cepat untuk mencerna di dalam otak kita, baru kita mau mengucapkan sesuatu. Jadi kalau ada papa atau mama yang menegur, Andre itu nggak bagus di situ, lalu kemudian Andrinya langsung teriak, Kak nggak suka dan segala macam, itu artinya cepat untuk berbicara tetapi lambat untuk mendengar. Kalau lambat untuk mendengar, ketika ditegur sama orang lain, tidak langsung bereaksi, tidak langsung marah, tidak langsung ucap kotor, tetapi tenang dulu, lalu tanya, kok kamu berkata seperti itu? Emang kenapa Pak kalau aku taruh di sini? Begitu caranya adik-adik. Jadi kita tidak cepat marah dan bisa menghargai pendapat orang lain. Begitu juga ketika ada bapak ibu guru yang mengatakan, Tina, jangan taruh tasnya di situ. Jangan langsung ngomel. Bapak gurunya ngoceh mulu. Nggak boleh begitu. Tapi lambat untuk berbicara. Lebih cepat untuk mendengar. Dan bertanya sama bapak ibu guru, emang kenapa Pak kalau saya taruh di sini? Emang kenapa Bu kalau saya taruh di sini? Salahkah? Nah, dengan begitu kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih menghargai pendapat orang lain. Plus, kalau kata bacaan kita tadi, kita menjadi tidak lekas marah. Ketika kita tidak lekas marah, kita menjaga dan melakukan kebaikan dan kebenaran dari firman Tuhan. Jadi, kalau kita melakukan hal itu, kita akan menjadi anak-anak yang saling menghargai pendapat orang lain dan kita bisa hidup berbahagia, bersukacita bersama dengan teman-teman, bersama dengan papa mama, kakak, adik, bapak ibu guru, office boy yang ada di sekolah, om dan tante yang cleaning service di sekolah. Kalau mereka menegur, jangan lekas marah, tapi tanya kenapa mereka menegur saya. Siapa tahu teman-teman yang salah. Kalaupun tidak salah, kita lebih bisa cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata dalam amarah. Dengan begitu kita menjaga kebaikan, kebenaran, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami melalui Yakobus supaya kami lebih cepat untuk mendengar, tetapi lebih lambat untuk berkata-kata, apalagi berkata-kata marah ketika ada orang lain yang memberikan pendapat kepada kami. Biarlah kami hidup dalam damai, hidup dalam saling menghargai, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, dari firman Tuhan yang disampaikan tadi, kita diingatkan bagaimana kita sebagai teman-teman Nana, di dalam berteman kepada Nana, apakah kita membenci Nana?
karena keegoisannya? Tentu tidak. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus juga sayang kepada kita. Yuk, kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saat ini kita akan bersyafaat untuk negeri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk negeri kami yang pada saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya pemerintah kami membuat berbagai rencana yang terbaik untuk menangani, supaya setiap orang boleh mendapatkan kesehatan dan kalaupun sakit boleh mendapatkan penanganan. Kami berdoa juga untuk tim dokter dan perawat, tim medis dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk mereka supaya mereka juga tetap sehat dan tetap mampu melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami pun berdoa untuk keluarga mereka supaya keluarga mereka juga dapat bertahan untuk saudara-saudara kami menjadi dokter, menjadi perawat, tenaga medis lainnya. Kami pun berdoa dalam proses belajar mengajar yang terjadi secara online pada saat ini, biarlah kami yang ada di rumah juga mau tetap dengar-dengaran kepada orang tua dan guru kami ketika kami boleh terus belajar. Dan guru kami juga diberikan kemampuan untuk tetap bersabar dalam menjalani segala sesuatu yang harus mereka berikan sebagai tugas dan memantau kami sebagai anak-anak sekolah. Terima kasih Tuhan, kami pun percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini tetap dalam rencana Tuhan. Kami percaya kasih kuasa Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita nyanyikan sambil dengan tepuk tangan, dengan semangat, dan dengan bergembira. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila
Saat ini ibadah kita sudah selesai. Biarlah kita menutupnya di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih Tuhan kami Yesus Kristus, ibadah kami telah selesai, perenungan kami telah selesai. Dan biarlah apa yang kami renungkan itu boleh menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami yang bisa kami lakukan dengan baik pula di dalam kasih dan kuasa dan pernyataan dari Roh-Mu yang kudus. Terima kasih atas pertemuan kami bersama dengan Engkau, bersama dengan Kasoma di sini, dan bersama dengan anak-anak yang mendengar firman Tuhan ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Engkau saja Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur atas ibadah ini. Amin. Anak-anak, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu dapat menjadi berkat dan juga menjadi sumber kekuatan ketika kita harus menghadapi masa pandemi pada saat ini. Tetap hidup sehat, tetap cuci tangan, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.